Yang menjadi istimewa di sini adalah keris ini, kenapa saya babar, yaitu keris ini berpamor udan mas. Karena jarang pada umumnya dapur udan mas, pamor udan mas lebih banyak pada bilah-bilah yang lurus. Kita review. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat ya ini. Kelihatan tidak? Nah ini bulat tengah, bulat tengah, seperti balok 5 sampai ke atas. Ini udan mas. Ini udan mas rekan ya. Udan mas rekan artinya udan mas yang diciptakan, dirancang oleh empu, karena ada udan mas tiban. Udan mas tiban pada tahun 1930 yaitu seperti tetesing wari, merutu sewu yang banyak itu lebih dikatakan udan mas. Tapi setelah 1930 ke sini itu udan masnya udan mas rekan model kayak balok 5 sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk bagian dari mereka. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selalu diberikan kebahagiaan tak terduga, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dijauhkan dari mara bahaya baik dohir maupun batin, dan dijauhkan dari segala macam penyakit, wabil khusus penyakit virus corona atau COVID-19. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa saja, tapi handai tolan dan sahabat-sahabat Pusaka Jawa pun terprotek atau terlindungi dari virus corona, dan Allah segala menurunkan obatnya untuk virus corona tersebut. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu dapur pusaka, yaitu keris Luk 13 yang sangat masyhur atau sangat populer walaupun banyak kontroversinya, yaitu keris sengkelat. Dulu saya pernah mereview untuk keris sengkelat, tapi ini yang membedakan adalah dari segi pamornya dan juga segi tangguhnya. Sahabat Pusaka Jawa, keris sengkelat sendiri banyak sekali kontroversinya, banyak sekali versinya. Ya, pernah saya babarkan, tapi tidak mengapa untuk saya ceritakan kembali bahwasanya barangkali sahabat Pusaka Jawa yang baru menonton channel saya belum tahu sejarah dari keris sengkelat. Jadi begini, untuk versi yang pertama adalah keris sengkelat berasal dari cisnya Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel, cis itu berasal dari cisnya Rasulullah SAW. Ya, nah waktu itu Kanjeng Sunan Ampel memerintahkan kepada Empu Supo dengan memberikan cis tersebut untuk dibikinkan pisau. Karena Empu Supo seorang empu tentunya melihat cis tersebut ketika ditempa hasilnya bagus, merasa sayang. Akhirnya dia berinisiatif untuk dibikinkan satu bilah keris dengan Luk 13. Ketika sudah selesai, singkat cerita, diserahkan kepada Kanjeng Sunan Ampel, dan Kanjeng Sunan Ampel terbelalak karena tidak sesuai orderan, tidak sesuai pesanan. Begitu diserahkan, dia bertanya, kenapa dibikin keris tidak pedang? Karena beliau kan pesannya pisau, tapi kok jadinya tidak pedang yang seperti orang Islam kayak gitu loh. Pedang kan orang Islam memakai pedang. Akhirnya Empu Supo minta maaf, hamba minta maaf Kanjeng Sunan, mungkin dengan berbagai alasan. Akhirnya Kanjeng Sunan pun memaafkan dan makfum, istilahnya memahami lah ya. Akhirnya Kanjeng Sunan Ampel berkata, baiklah Jebung Supo, barangkali ini sudah menjadi satu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tidak bisa meninggalkan tradisi yang lama. Karena keris sendiri adalah merupakan tradisi dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, sebelum Islam masuk, sahabat Pusaka Jawa.
Kemudian Sunan Ampel pun memerintahkan kepada Empu Supo, baiklah Empu Supo, sekarang kamu serahkan keris ini kepada Prabu Brawijaya di Wilatikta sana. Wilatikta adalah ibu kota dari kerajaan Majapahit, untuk diserahkan sebagai pusaka keraton Wilatikta. Singkat cerita, Empu Supo pun mengantar ke sana dan bertemu dengan Prabu Brawijaya. Ketika menghadap, keris tersebut disengkeletkan di sini. Ketika disengkeletkan, Raja Prabu Brawijaya sudah berdecak kagum. Dalam hatinya dia berkata sengkelat, 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 sengkelat gitu. Berasal dari kata sengkelit, disengkelit, disisipkan. Setelah bertemu, akhirnya Empu Supo menyatakan maksud dan tujuannya dan juga diceritakan asal usul tentang keris tersebut. Kemudian dibuka, setelah dibuka, Prabu Brawijaya bertanya, ini nama dapur kerisnya apa? Empu Supo malah bingung, saya belum menamakan nama dapur. Oke, karena kamu belum memberikan nama, ketika kamu datang, saya melihat kamu disengkelitkan di samping badan kamu terlihat indah. Maka saya katakan, saya namakan dengan nama Sengkelat. Seperti itu. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua berbanding terbalik dengan yang pertama. Versi yang kedua adalah Prabu Brawijaya memerintahkan kepada Empu Supo membabar satu bilah dapur pusaka perpaduan antara Carita dan Parungsari untuk menjadi satu dengan Luk 13. Parungsari kan Luk 13. Karena saking bingung, maka Empu Supo melakukan satu riyadoh. Riyadoh itu kalau di sini uzlah atau bertapa lah ya, untuk mendapatkan satu wangsit atau gambaran bentuk dari dapur pusaka tersebut. Karena empu itu tingkat spiritualnya tinggi. Ketika membuat sesuatu harus olah rasa dulu. Nah, maka beliau pun uzlah untuk menyepi. Nah, di lain waktu anak dari Empu Supo dengan putri Blambangan yang bernama Jakasuro sudah dewasa. Karena dulu Empu Supo menikah dengan adik dari Adipati Menakda Daliputih karena berhasil membuat putran dari Kanjeng Kiai Sumelang Gandring yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Dengan takjub akhirnya mendapat hadiah, putri adiknya dinikahkan. Setelah dinikahkan, Empu Supo itu kembali lagi ke Majapahit dengan membawa Kanjeng Kiai Sumelang Gandring yang dicuri oleh Adipati Menakda Daliputih itu. Setelah datang ke Majapahit, kemudian Prabu Brawijaya memberikan hadiah berupa dinikahkan pula dengan adiknya. Seperti itu, dinikahkan dengan adik Prabu Brawijaya dan diberikan tanah perdikan di Sedayu. Jadi Empu Supo Mandrangi itu menikah dua kali. Pertama dengan adik putri Blambangan, menghasilkan anak Jakasuro. Kemudian setelah sampai di Majapahit, diberikan hadiah berupa adik dari Raja Majapahit, yaitu Dewi Tatiban. Kemudian mempunyai anak bernama Jakasupa atau Supo Anom. Perlu diingat-ingat ya, anak dari putri Blambangan bernama Jakasuro, ya. Anak dengan putri Majapahit bernama Jakasupa atau Supo Anom, atau nanti kedepannya beliau disebut dengan Ki Empu Sendangwari Nom atau disingkat Ki Nom. Dua-dua anak dari Ki Supo Mandrangi itu menjadi empu yang handal semua dan mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia Tosanaji. Ya, pohon buah tidak jauh dari pohonnya. Singkat cerita, saya tidak akan membahas tentang Jakasupo. Next time mungkin saya akan membahas garap Empu Jakasupo, dan next time juga nanti saya akan membahas keris-keris produk dari Jakasuro. Ya, biar sahabat pusaka lebih tahu. Nah, kali ini saya akan membahas dulu tentang sejarah sengkelatnya. Singkat cerita,
Jakasuro yaitu anak dari Empu Supo Mandrangi yang dari Putri Blambangan datang ke Besalen, sudah sampai di Majapahit, datang ke Besalen Empu Supo. Ternyata tidak ada, dibilang bapaknya lagi menyendiri untuk mencari mencari satu pencerahan karena lagi bingung karena ada perintah dari Prabu Brawijaya untuk membuat satu bilah pusaka tapi belum ketemu. Nah, anaknya Jakasuro di Besalen itu membuat satu bilah keris. Satu bilah keris setelah jadi, kemudian bapaknya datang. Mungkin sudah kan, begitu datang melihat keris itu. Nah, keris itulah begitu datang belum ketemu juga, akhirnya begitu melihat keris ciptaan anaknya Jakasuro dengan luk 13 bagus, akhirnya udahlah keris ini sajalah bikinan kamu, kita bawa ke Prabu Brawijaya. Nah, kenapa dinamakan sengkelat? Karena sengkel saking enek, nggak ketemu Empu Supo akhirnya. Nah, itu dinamakan sengkelat. Itu versi yang kedua. Jadi versi yang pertama ciptaan dari bapaknya, versi yang kedua dari anaknya yaitu Jakasuro. Sejarah itu tergantung siapa yang menceritakan. Saya ceritakan dua-duanya biar sahabat Pusaka Jawa silahkan memilih mana yang lebih sahabat Pusaka Jawa senangi, seperti itu ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, tidak perlu panjang lebar, mungkin untuk menyingkat waktu ya. Saya di dalam warongko ini ada dapur bilah sengkelat ya. Ini sahabat Pusaka Jawa bisa lihat, berarti ini ya, dengan seperti ini berarti ini warongko model Brangah Yogyakarta, modelnya model Banaran ya sahabat Pusaka Jawa. Kayunya ini gembol jati sahabat Pusaka Jawa, ini gembol jati. Bisa kelihatan ya? Oke ya. Gembol jati, sedangkan untuk handle-nya atau dedernya adalah nunggak semi Wanda Kerajaan sahabat Pusaka Jawa. Kalau untuk mendaknya kendit silang mirah. Dan untuk pendoknya ini jelas ketahuan, ini pendoknya pendok Yogyakarta, Ngayogyakarta. Kelihatan ya, ini motifnya ya. Ya, pendoknya ikutnya pola semen wergu ya sahabat Pusaka Jawa. Di sini ada gambar apa ya? Kalau pola semen wergu ciri-cirinya seperti ada kuda laut dua kanan kiri dan ada sayapnya. Oke, kita buka ya sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih pakai pakai plastik. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita lihat bilahnya. Ciri-ciri dari dapur sengkelat adalah bilahnya luk 13 ya, luk bilahnya sedang, memakai sekar kacang atau lambe kacang, memakai jalen dan juga lambe gajah 1. Kalau lambe gajah 2 itu artinya parung sari. Sokan 2 sahabat Pusaka Jawa, kemudian memakai tikel alis, di sini ada tikel alisnya. Ini ada grenengnya juga ya sahabat Pusaka Jawa, dan juga ada serawean. Ini serawean di sini. Jadi ini komplit. Tapi ini sahabat Pusaka Jawa bisa lihat ini ya. Ini korosi dari sokokan. Ini korosi bukan pamengkang jagat. Beda pamengkang jagat dengan korosi adalah kalau pamengkang jagat pamengkang jagat bilah yang pecah itu dikarenakan pada saat bikin saton itu calon untuk keris yang berbentuk kotak begini, itu antara pamor dengan besi ada selah udara yang masuk, jadi ketika ditempa pecah. Kalau korosi adalah karena termakan oleh usia. Ini karena sogokan yang terlalu dalam, kemudian dicuci selama mungkin ratusan kali karena ini umurnya ratusan tahun, akhirnya bilah tersebut termakan, terkikis bahasanya, jadi ini korosi. Ya sahabat Pusaka Jawa, yang menjadi istimewa di sini adalah keris ini. Kenapa saya babar, yaitu keris ini berpamor udan mas. Karena jarang, pada umumnya dapur udan mas, pamor udan mas lebih banyak pada bilah-bilah yang lurus. Kita review. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat ya ini. Kelihatan tidak? Nah ini bulat tengah, bulat tengah, seperti balok 5 sampai ke atas. Ini udan mas.
Ini udan mas rekan ya. Udan mas rekan artinya udan mas yang diciptakan, dirancang oleh empu, karena ada udan mas tiban. Udan mas tiban pada tahun 1930, yaitu seperti tetesing wari, merutu sewu yang banyak itu lebih dikatakan udan mas. Tapi setelah 1930 ke sini, itu udan masnya udan mas rekan model kayak balok 5, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita melihat dari pucukan bilanya, ini pucukan bilanya Newgen. Kalau melihat dari gonjonya, ini sabit rontal, jelas sabit rontal. Kemudian pamornya udan mas, ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau bicara pamor udan mas, sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya tuah atau angsar dari udan mas sendiri adalah agar pemiliknya lebih rezeki, didekatkan lebih pada rezeki marak dewek teka sendiri. Kemudian yang kedua adalah kuat bandan artinya bakat sugih, karena rezekinya datang sendiri dan orangnya pun menjadi kuat ketika menjadi kaya. Kadang kan ada orang yang nggak kuat ketika menjadi kaya, bisa edan, bisa kaget, OKB, orang karya baru, akhirnya ketika mendapat rezeki keder mempergunakannya, akhirnya maaf gue dugem, gue yang lain yang tidak bagus. Nah, kalau di sini filosofi dari udan mas adalah kuat bandan. Berarti kalau kuat bandan, secara rohani orang itu pun kuat, tidak melenceng seperti itu. Nah, kalau untuk Luk 13 sendiri, sahabat Pusaka Jawa, Luk 13 sendiri adalah melambangkan agar permohonan kepada Tuhan si pemilik Luk 13 itu stabil secara kejiwaan maupun secara status sosial. Status sosial berarti secara materi maupun non materi. Jadi ketika pada puncak pencapaian, dia menjadi orang yang stabil, tidak goyah, ya, dia menjadi orang yang mapan, seperti itu. Ditambah lagi dengan pamor udan mas, sudah secara kejiwaan mapan, menjadi orang kaya sangat sempurna, ya, karena banyak orang yang mengharap seperti itu. Apalagi di umur-umur menjelang senja sudah mapan, ya, karena Luk 13 adalah Luk paling tinggi dalam pakem keris. Kalau ada Luk di atas 13 itu adalah Luk Kalawijan. Kalawijan itu kalau bahasa nang pondok pesantren khawarikul adah, nyeleneh. Ya, walaupun ada, tapi Luk paling mencapai tinggi adalah Luk 13, dan Luk 13 banyak dicari. Orang banyak berkata bahwa Luk 13 adalah satu bentuk Luk yang merupakan satu pencapaian tertinggi. Luk apa ya? Luk 13 itu bahasanya Luk kejayaan lah, seperti itu ya, pencapaian. Nah, kalau dilihat dari seloroknya, ini seloroknya hitam kehijauan. Ini seloroknya hitam kehijauan kayaknya ini. Ini lebih bagus lagi dilihatnya di luar kena sinar matahari, maka akan lebih terang. Kalau di ruangan begini kadang agak samar, sahabat pusaka. Kalau tidak hijau ini abu-abu ini. Ya sahabat, tapi jelas ini terus. Kalau dilihat dari garapnya, sahabat Pusaka Jawa, kalau lihat dari garapnya ya, yang demes. Ini kan demes nih, sahabat pusaka. Demes artinya di sawangnya kewes wangun, ya kan? Menyenangkan, ya kan? Nah, ini demes bahasanya. Besinya seperti mentah dan pamore mubiar. Ini estimasi Mataram Sultan Agung. Ya sahabat Pusaka Jawa, ini kalau ditangting enak. Ya. Dan keris dapur sengkelat sendiri yang versi dari Empu Supo diciptakan 1322 tahun sakanya, kalau Masehi ini 1400, karena perbedaan Masehi dengan Saka adalah 78 tahun, Masehi lebih dulu. Nah, kalau untuk keris yang sengkelat yang dari Empu Supo itu namanya adalah Ki Ageng Puworo. Kemungkinan keris tersebut ada di Mataram, di Keraton Solo, karena waktu itu Mataram pecah menjadi dua setelah perjanjian Giyanti, ya 1755 kalau nggak salah.
kemudian ditentukan bahwasanya untuk pusaka berdapur keris yang memegang Keraton Solo untuk bertombak Jogja. Ya sahabat pusaka Jawa, kalau kita rangkum berarti diharapkan orang yang memiliki keris berdapur sengkelat pamor udan mas ini adalah orangnya menjadi kaya raya, kemudian setelah menjadi kaya raya orangnya pun tidak banyak macam-macam. Di akhir penghujung usianya yang tua dia menjabat kaya raya, bermanfaat kepada yang lain, dan stabil secara kejiwaan maupun secara status ekonomi. Ini yang diharapkan, karena biasanya kita yang masih muda-muda kan masih giat mencari dunia. Ketika mencari dunia diharapkan ketika nanti tuanya tidak pusing mencari uang. Nah seperti itu. Makanya keris dapur udan mas sendiri, pamor udan mas sendiri banyak dicari orang yang khususnya para pedagang ataupun para pengusaha seperti itu. Walaupun bukan pengusaha pun tidak masalah, karena udan mas sendiri kan mempunyai makna adalah untuk kerezekian. Rezekinya datang sendiri. Ya. Kan ada doa seperti ini, ya Allah, doanya min auliaillah dari Habib Soleh Tanggul, itu doanya ada 3. Doanya simple. Sahabat pusaka Jawa boleh mengamalkan. Pertama, beliau berdoa supaya beliau diberikan kekayaan tanpa susah payah. Yang kedua, beliau jadikan orang alim tanpa susah payah. Yang ketiga, beliau berdoa agar doanya melebihi petir menyambar. Itu doanya Habib Soleh Tanggul min auliaillah. Nah, kalau di poin pertama, kaya tanpa susah payah. Nah, di pamor ini udan mas, ini doa dari sang empu supaya pemilik dapur sengkelat udan mas ini itu tidak susah payah mencari rezeki, karena udan mas sendiri adalah rezekinya didekatkan. Jadi mungkin empunya adalah mendoakan satu doa khusus dengan lambang udan mas supaya orang itu tidak susah payah mencari rezeki, biar rezekinya datang sendiri. Ya sahabat pusaka Jawa, kira-kira sahabat pusaka Jawa senang nggak? Pastinya senang. Karena banyak rezeki itu, saya katakan begini, ya sahabat pusaka Jawa, rezeki itu kadang dicari lari, nggak dicari deket. Ya, ada banyak ikhtiar, ada yang melakukan ikhtiar secara dohir, ada ikhtiar yang melakukan secara batin. Secara dohir kita bekerja banting tulang. Kalau bicara rezeki untuk menjadi kaya harus kerja keras, pastinya maaf orang-orang yang seperti kayak yang bekerja dengan tenaga seperti tukang entah itu tukang batu, entah itu tukang kayu. Kedua, maaf yang kerjanya seperti dengan tukang becak seperti itu pasti lebih kaya. Kenyataannya ada orang yang di rumah santai tok rezekinya banyak. Lah itu yang dinamakan rezeki datang sendiri. Diharapkan orang yang mempunyai pamor udan mas rezekinya datang sendiri tanpa harus susah payah. Ada yang melakukan kerja cerdas. Kerja cerdas beda dengan kerja keras. Orangnya bekerja dengan otak, duduk-duduk tok tapi main handphone, jualan online laku. Seperti itu ya, sama kelihatannya nggak kerja tapi nggak taunya dia kerja, dan seperti itu ya. Oke, dari saya itu saja sahabat Jawa. Jika sahabat pusaka Jawa ingin merequest satu dapur pusaka dibabar, kalau saya ada insya Allah saya babar. Kemudian mungkin next time saya akan memperkenalkan keris-keris dari anak dari Empu Sedayu, yaitu Jakasura, dan juga anak yang satunya yaitu dari Putri Tatiban yang dari Majapahit, Kinom. Tapi paling susah adalah mencari dapur keris Sedayu dan Kinom karena kerisnya sangat istimewa. Dan Kinom atau Jakasupo itu dia long time, hidupnya panjang. Diceritakan hidupnya panjang karena Jakasupo itu selain mengabdi di Demak sampai ke Sultan Agung sendiri masa jabatannya 32 tahun, dari tahun 1593 sampai 1600 sekian. Totalnya 32 tahun. Ya.
Yang masa jabatan 32 tahun kalau nggak salah itu Sultan Agung, terus PB berapa ya? PB berapa ya? Maaf, nanti dulu. Nanti dulu PB 8 kayaknya. PB 9, PB 8 kayaknya. Iya, PB 8 yang pada sezaman dengan Ronggo Warsito 32 tahun, dan Soeharto pun 32 tahun. Ada apa dengan angka 32? Kemudian Pajang sekitar 32 tahun umurnya. Pajang kalau nggak salah 30-an. Nanti kita babar. Oke, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila ada salah-salah kata saya dalam berkata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.